Halo, bertemu lagi di channel Gado-Gado Novela. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Yang lagi sakit jangan lupa untuk berobat dan istirahat. Buat yang lagi banyak kerjaan atau lagi stres, lagu apa, bisa berhenti sejenak dulu dengerin cerita saya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk dukungan kalian. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Kita cerita tentang ini. Tentang apa ya? Oh ya, ini tentang hal yang dialamin teman saya nih baru-baru ini nih. Itu apa? Namanya itu Lani, namanya Lani kan. Lani ini dia itu seorang single parent ya kan. Dia punya anak 2 ya kan. Anaknya tuh yang satu masih balita, yang satunya baru SD kelas 3 ya kan. Jadi si Lani ini lagi-lagi ini ceritanya suaminya direbut para pelakor. Aduh, pusing saya sudah kalau kayak gitu tuh ya kan. Pasti nih para pendengar ini pasti pada bilang, "Loh, kok Mbak dari kemarin suaminya direbut pelakor terus?" Nah itulah ya, saya juga nggak tahu ya. Teman-teman saya banyak yang ngalamin kayak gitu ya kan. Kasian banget. Ada yang memang hidupnya masih happy-happy dengan pasangannya. Tapi ada juga yang kasian banget ditinggal pasangannya yang gak ada kabar beritanya gitu. Ibaratnya ini suami masih hidup atau udah dead gitu kan. Ya itu sudah dia sibuk dengan keluarga barunya. Anak istrinya ditinggal. Padahal loh, anak istrinya ditinggal nggak bisa apa, nggak dikasih uang, nggak dibiayain, nggak gimana itu para suami-suami itu bingung aku ya, suaminya itu nggak mikir atau gimana tuh loh, istrinya tuh gimana dia mesti menghidupi anak-anaknya ya kan. Kalau diri sendiri loh kita bisa aja kerja dapat uang untuk makan kita sendiri, tapi kalau untuk anak-anak gimana, apalagi kalau masih punya anak balita ya kan. Balita itu kan masih butuh banyak gimana ya, banyak biaya, minum susu, makan dan segala macamnya ya kan. Makanya tolong lah ya buat para pasangan di luar sana, kalau memang sudah nggak suka, benci atau gak cinta lagi sama pasangan kalian, tolong dibicarakan baik-baik biar enak ya kan. Nggak apa-apa kalian cari pasangan lain lagi, nggak masalah itu kalau buat saya loh ya. Tapi tolong dipikirkan nasib anak-anaknya bagaimana, dibiayailah hidupnya, sekolahnya. Jangan mau enaknya sendiri langsung lepas tanggung jawab, kasih pasangannya aja yang ngurus, entah itu istrinya atau suaminya aja yang ngurus membesarkan anak-anaknya. Iya loh, sering saya lihat ada suami yang ditinggalkan istrinya, terus ada juga istri yang ditinggalkan para suami, itu yang paling banyak lagi ya kan. Ditinggalkan dengan anak-anak mereka yang yang masih kecil-kecil gitu loh. Jadi gimana gitu kan, mereka mesti membiayai hidup anak-anaknya. So bayangin aja, kita loh yang single aja mau kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam aja, ngurusin diri sendiri, ibaratnya mau ngurusin rumah aja pulang-pulang udah capek nggak sempat. Apalagi buat yang orang yang punya anak lebih dari satu. Gimana mau kerja sambil ngurus anak coba? Ya memang ya saya akuin banyak yang melakukan hal seperti itu kan, bisa ngurus anak sambil kerja, itu betul-betul luar biasa gitu. Kebanyakan kan para ibu-ibu kan itu luar biasa itu Pak. Makanya ini kita perlu memberikan penghargaan ini buat para ibu-ibu tunggal ya kan, para single parent di luar sana ya kan, yang berjuang untuk anak-anaknya ya kan. Susah loh menjalanin seperti itu, saya aja rasanya aduh nggak bisa gitu loh, kerja sambil ngurus anak, aduh kerja sambil ngurus diri sendiri aja udah puyeng banget,
apalagi sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah, sambil ngurusi pekerjaan sekolah anak lagi. Aduh, rasanya tuh otak bisa mumet meledak. Enak kita kerja bisa libur, bisa izin, bisa istirahat terus dapat gaji. Tapi kalau jadi ibu gimana? Nggak bisa kan, nggak ada liburnya, nggak ada izinnya, nggak bisa sakit, harus kuat. Apalagi kalau buat yang single mother, gimana? Nggak ada pasangan buat berbagi tugas. Biasa suami yang cari nafkah, sekarang kita yang cari nafkah. Biasa kita yang ngurusin anak aja, sekarang kita mesti ngurusin anak sekalian ngurusi pekerjaan juga. Aduh, makanya betul-betul luar biasa loh ya buat ibu-ibu, para single parent yang di luar sana ya kan. Nah, ini kembali lagi ke teman saya tadi, Mbak Lani ya kan. Jadi ceritanya itu Mbak Lani itu kemarin ya kan, karena dari suaminya ya kan, jadi dia selama sebulan itu kerja, selama bulan ini ceritanya pas bulan puasa kemarin tuh. Jadi selama bulan puasa tuh Mbak Lani kerja, dia bantuin temannya. Itu temannya kebetulan kan buka jualan kue di pasar Ramadan gitu loh. Jadi dia bantuin ya kan, dari siang sampai sore gitu kan, lumayan lah dia bilang kan. Kebetulan anak-anak juga libur sekolah ya kan, jadi dia bisa kerja gitu ya kan, bantuin temannya itu ya kan. Ya lumayan lah hasilnya, bisa buat bayar listrik, bayar kos, sama bayar itulah ya kan, untuk makan gitu ya kan. Kerja ya, namanya kerja sebulan penuh dari siang sampai malam, sampai sore, terus ditambah pulang-pulang ngurus rumah, ngurus anak-anak juga ya kan. Ya otomatis pas malam takbiran itu Mbak Lani sakit ya kan. Ya kebetulan dia sudah kerja sudah sebulan aja kan, dia sama teman, bantuin temannya itu kan. Mbak Lani sakit, kepalanya pusing, aduh pokoknya sakit deh, badan sakit-sakit semuanya ya kan. Dipikir Mbak Lani ini besok lebaran nih, si suami pasti pulang ya kan, ya biar gimana pun ya kan, nengok anak-anak ke atau gimana ke, bawain makanan, bawain jajanan atau apa gitu buat anak-anak kan, syukur-syukur bawain uang ya kan. Jadi Mbak Lani itu di rumah dia nggak beli apa-apa, nggak ada stok makanan buat anak-anaknya, karena kan dia pikirnya gini, mau nyetokin makanan selama untuk berapa hari dia juga nggak punya uang. Ya kalau dia bilang, lo kan kemarin dia kerja, iya benar dia kerja, tapi berapa sih penghasilan jualan di, bantuin orang jualan di pasar Ramadan? Ya paling kan cuma dapat berapa, 1 juta, 1,5 juta atau 2 juta mentok-mentok ya kan. Nggak mungkin kan dapat lebih dari itu kecuali yang jualan ya kan. Sedangkan Mbak Lani lo cuma bantuin orang jualan ya kan, dia lo cuma dapat berapa, cuma dapat dikasih gaji 2 juta aja. Itu aja karena apa? Karena kebetulan yang jualan itu temannya kenalan dia. Coba kalau orang lain, dia bisa dapat dikasih 1,5 juta aja udah syukur banget itu ya kan. Makanya kemarin uangnya untuk apa? Ya untuk bayar listrik, bayar itu untuk beli makanan, untuk stok-stok dapur ya kan. Ya otomatis nggak ada stok uang lagi ya kan. Makanya Mbak Lani pun nggak ada stok makanan di rumah ya kan. Paling maksudnya nggak ada stok-stok jajanan atau apapun ya kan. Dipikir Mbak Lani juga nanti juga lebaran 3 hari ya kan, libur bisa ke rumah teman-teman ya kan. Biasa kan lebaran gitu kan, teman-teman ini manggil makan di sini makan situ ya kan. Pengalaman tahun-tahun lalu loh ya kan, stok makanan malah percuma, nggak kemakan atau apa gitu ya kan. Nah udah taunya pas malam lebaran itu, malam takbiran itu kan, Mbak Lani sakit kepala, dia nunggu-nunggu suaminya sampai jam 10 malam, jam 12 malam gak pulang-pulang, gak ada beritanya, gak ada telepon, gak ada apanya gitu. Sedangkan Mbak Lani sakit, ya udahlah, terus Mbak Lani istirahat tiduran. Pas besok pagi-paginya nggak taunya kepala Mbak Lani pusing banget. Saking pusingnya kepalanya tuh dia nggak bisa bangun dari tempat tidur ya kan. Waktu dia rebahan, terus anaknya bilang, mama ndak bangun mama sakit kepala, ndak bisa bangun. Kenapa, kamu lapar kah? Iya ma, aku mau makan. Untung di rumah masih ada stok roti ya kan, roti tawar gitu loh. Terus mamanya bilang, terus Mbak Lani bilang, ya udah itu makan aja roti tawar tuh, bagi 2 sama adikmu ya. Bilang, mama belum bisa masak nasi,
Mama pusing lagian juga nggak ada sayur. Kalau mama masak nasi ya makan itu dulu ya. Siapa tahu nanti papamu datang ya kan. Ya ma, kata anaknya kan. Ya udah dia makan roti bagi dua sama itu kan. Terus anaknya datang lagi ke kamar. Mama mau makan juga kak. Mama nggak bisa makan katanya Mbak Lani kan. Mama kepalanya pusing, mama nggak bisa bangun dari tempat tidur. Udah mama makan roti ini aja, nanti kita yang suapin, bilang anak-anaknya. Ya kak, iya ya. Terus kan memang betul tuh Mbak Lani katanya cerita dia kepalanya pusing banget kayak mau meledak gitu, mau copot gitu, nggak bisa bangun dia dari tempat tidur. Jadi dia makan roti dipotong-potong sama anaknya disuapin. Terus anaknya yang satu lagi ngasih dia minum gitu. Aduh Mbak Lani tuh pengen nangis rasanya. Bayangin lebaran loh, orang keluarga-keluarga dimanapun ya kan di dunia ini berkumpul merayakan lebaran gitu ya kan. Biarpun lebaran ini bukan keluarga besar atau apa gitu kan, tapi sekurang-kurangnya kan kalau cuma berkumpul aja pastilah setiap lebaran biasa kan gitu loh. Ini dia lebaran loh, dari tadi malam sampai hari ini, maksudnya sampai paginya tuh suaminya masih nggak ada beritanya, nggak ada nelpon apalagi datang ya kan. Aduh kan dia jadi rasanya gimana, rupanya suaminya sudah betul-betul melupakan dia dan anak-anaknya. Sebenarnya melupakan dia sih Mbak Lani sih nggak apa-apa ya kan, soalnya kan namanya orang dewasa ya kan, dia sudah nggak suka nggak cinta lagi mau bilang apa. Cuma maksud Mbak Lani anakmu ini loh, diingat lah kamu punya anak yang masih butuh biaya dan apa gitu, masa ditinggal begitu aja. Terus sampai jam 12 Mbak Lani tungguin, jam 12 siang nggak ada datang juga ini suaminya. Dan kan Mbak Lani masih sakit, kepalanya masih pusing banget. Boro-boro mau masak, sediakan makan buat anaknya, mau bangun dari tempat tidur juga nggak bisa ya kan. Terus sampai jam 2 masih nggak ada kabarnya juga. Aduh gimana nih. Terus anaknya ngomong, mama lapar ma, mau makan aku ma, bilangnya. Aduh Mbak Lani tambah sedih, gimana gini anak-anaknya ini mau makan ya kan, tapi mau minta sama siapa makanannya kan. Masa mau minta sama tetangga lagi sibuk lebaran lagi apa gitu kan. Terus Mbak Lani buka HP gitu kan, dilihat di status gitu loh, teman-temannya pada pasang foto makanan rumahnya si A, si B, si C. Aduh banyaknya makanan, bilang Mbak Lani. Coba kalau dia nggak sakit, dia main ke situ udah makan ini anaknya. Tapi sekarang kondisinya dia sakit, kepalanya pusing, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Masa bela-belaan mau lebaran ke rumah orang demi dapat makanan, kan rasanya lucu banget gitu loh ya kan. Gimana terus kan anaknya lewat terus, ma mau makan ma mau makan, lapar ma, bilangnya. Sebagai seorang ibu ya kan, gimana rasanya perasaan kalian kalau dengar anak ngomongnya kayak gitu ya kan. Mau beli di luar gak ada toko yang buka, kondisi karena lebaran ya kan. Akhirnya sudah mau tidak mau terpaksa Mbak Lani ngubungin temannya, dia WA kan, maaf mbak ada nasi kah di rumah, dia bilang. Kalau ada aku minta nasi, nah untuk anakku di rumah gak ada makanan, aku sakit, bilangnya. Oh ada, bilangnya jawabannya temannya Mbak Lani kan. Ada, ya sudah nanti aku siapin ya, nanti sebentar kalau udah siap suruh anakmu kesini ambil. Iya mbak, makasih loh ya mbak. Iya sama-sama, jawab temannya kan. Terus Mbak Lani bilang sama anaknya, udah sabar sebentar tuh, teman mama lagi siapin makanannya, nanti sebentar kalau sudah siap kamu pergi ambil ke sana makannya. Iya ma, ya sudah, tunggu. Terus kira-kira 15 menit kemudian kan HP-nya bunyi, temannya telepon. Ayo sudah sini, makanannya sudah siap, ambil sudah, bilangnya, suruh anakku sini ambil. Oh iya kak, makasih ya mbak ya, maaf loh ya udah nyusahin, udah ngerepotin di hari lebaran lagi. Iya ndak apa-apa, kita kan saling bantu aja, kebetulan aku juga ada ya kan, kalau ada ya aku bantu, kalau ndak ada mau bilang apa ya kan. Ya sudahlah, makasih ya mbak ya. Nah, terus Mbak Lani bilang sama anaknya, sudah kamu ke depan sana tuh, ke rumah teman mama, tahu kan? Iya tahu mah. Sudah kamu ke sana ambil makanannya tuh, dia ada kasih nasi untuk kalian makan.
Ya Ma, terus pergilah si anak ke sana kan, pulang dia bawa, dikasihin, ternyata temannya baik juga, dia kasih nasi 1 toples gitu, 1 tempat gitu loh maksudnya kan. Terus sayurannya juga 1 tempat, ada ayam, ada mie, ada telur, ya puji Tuhan lah ya kan, syukur dapat nasi, dapat sayurnya juga kan untuk anak-anaknya. Ya udahlah, Mbak Lani suruh anak-anaknya makan gitu kan, anaknya makan kan. Itu karena Mbak Laninya sakit seharian, itu makanannya itu ya itu sudah kebetulan temannya kasih nasinya agak banyak, ya udah jadi separuh dimakan sore, separuhnya lagi untuk malam gitu loh ya kan, karena Mbak Lani nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Nggak tahu kenapa tuh hari itu katanya dia sakit banget, biasa nggak pernah kayak gitu, kepalanya pusing, makanya Mbak Lani takut ya kan, mau banyak-banyak gerak mau apa, takutnya sakitnya tambah parah ya kan. Apalagi tahu sendiri selama lebaran rumah sakit tutup, puskesmas tutup, gimana mau berobat, nggak mungkin kan, toko obat aja bisa tutup juga, apotek segala nggak jualan obat ya kan. Ya sudah, terus makan. Terus kira-kira jam-jam 9-an Mbak Lani udah mulai baikan kan, kepalanya nggak sakit lagi. Terus dia bangun, terus tiba-tiba anaknya ngeluh, "Ma, aku sakit Ma," dia bilang. "Sakit iya, perutku sakit," dia bilang. "Sakit iya," katanya sakit gitu loh. "Kenapa ndak tahu Ma?" Terus suruh Mbak Lani, "Ya sudah, nanti sebentar Mama bikin susu," dikasih minum susu kan. Nggak taunya dia malah muntah-muntah, di kamar mandi dia muntah-muntah. Terus dia bilang, "Ma, perutku sakit, terus telingaku mendengung Ma," dia bilang, "karena muntah tadi." Iya kan, tadi kan dia muntahnya kenceng banget. "Ya kan?" Mbak Lani panik lihat, iya, dia lihat anaknya agak-agak pucat gitu. Terus dia lihat mukanya kok itu ya, pipinya jadi bengkak-bengkak gitu, mukanya tuh jadi bengkak-bengkak. Dia bilang, "Ya Ma, pipi itu apa, telingaku mendengung Ma." Gimana mau bawa ke dokter kemana nggak tahu ya kan. Ya udah, bilang Mbak Lani, "Udah kamu istirahat aja dulu, nanti ini apa, Mama belikan obat," bilangnya. Ya udah kan, anaknya istirahat ya kan. Terus sampai berapa hari itu anaknya sakit terus tuh, sakit kan. Terus Mbak Lani cari informasi di mana puskesmas atau itu tempat klinik yang bisa berobat ya kan. Terus syukurlah temannya ngomong, "Ada," bilang temannya tuh, "kamu pergi aja tuh, nanti hari Kamis itu ada klinik itu puskesmas buka," bilangnya. Hari Jumat bilangnya. Ya udah, syukurlah. Setelah 3 hari ya kan, anaknya sakit-sakit gitu, ngeluh-ngeluh ya kan, masih muntah-muntah dan segala macam kan. Terus Mbak Lani bawa hari ke-5 kemana, hari ke-5 ya, hari keempat ya kan, Mbak Lani bawa berobat ke puskesmas. Nggak taunya kata puskesmas anaknya tuh kena asam lambung, mahnya kumat. Ya itu mungkin karena kemarin Senin waktu lebaran itu makannya telat ya kan, jadi anaknya tuh kena asam lambung. Pantasan aja dia muntah-muntah asam gitu bilangnya kan, asam pahit ya, itu isi perutnya tuh terkeluar ya kan. Terus dia nangis-nangis. Mbak Lani itu terus jadi sedih gitu loh, gara-gara dia nggak ngurusin anaknya, nggak bisa sediain makan buat anaknya karena dia sakit kan. Anaknya jadi telat makan, akibatnya apa, anaknya jadi sakit emah gitu kan, asam lambungnya sakit ya kan. Saya kira loh sakit asam lambung itu buat orang-orang tua, ataunya anak-anak kecil juga bisa. Pokoknya yang suka telat makan dan apapun itu bisa kena sakit emah dan asam lambung tuh kan. Makanya buat teman-teman harus jaga diri, jangan sampai sakit, terutama buat ibu-ibu single parent itu semua ya kan, harus jaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit kayak Mbak Lani. Akibatnya apa? Akibatnya gak bisa ngurusin anak-anaknya ya kan, jadi anaknya pun ikut sakit ya kan, kasihan itu Mbak Rani itu berobat, kalian tahu, sampai habis lebaran itu masih sakit anaknya, wajahnya itu aja bengkaknya cuma berkurang sedikit, jadi dibawa lagi berobat itu sampai 3 kali anaknya tuh berobat dalam seminggu tuh, kasihan kan. Ya itu sudah ngobatin sakit mah, dan namanya tuh loh kan, namanya orang asam lambung loh. Saya aja ada telepon tanya dengan teman saya kan, asam lambung tuh gimana sih penyakitnya, bilang temanku, "Iya, penyakitnya itu susah kayak emah tapi lebih parah daripada emah," bilangnya. Itu kalau mau muntah-muntah
keluar itu cairan dari perut dari lambung kan jadinya asam kah pahit kah gitu loh, pokoknya ngeri gitu loh, makanya kasihan banget gitu kan. Ya itu sudah, tapi puji Tuhan ya kan, syukurlah anaknya tuh udah kenapa-napa ya tuh kan, Tuhan masih lindungin, Tuhan masih berkati. Makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang di luar sana ya kan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit baru berobat ya kan. Dan buat para single mother, single father juga ya kan, jangan lupa jaga diri juga, karena kalau kalian sakit siapa yang akan ngongkosin anak-anak kalian ya kan. Oke, semoga kalian suka sama cerita saya dan senang ya kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya saya semangat dan tetap membuat video-video terbaru untuk kalian ya. Bye bye.